Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak nanti setelah membaca teks eksplanasi, Pak Guru harap kalian mampu mengidentifikasi kosakata baku pada teks yang dibaca dengan tepat. Lalu melalui kegiatan proyek membuat kompor tenaga surya sederhana, kalian mampu menyajikan karya tentang cara melakukan penghematan energi alternatif dengan mandiri. Dan kemarin sudah mengetahui kosakata baku dan tidak baku, ya. Di sini ada kosakata baku aktif. Coba bisa dilihat Mbak Safira di situ. Aktif ya. Aktif. Ya, kemudian aktivitas. Tidak bakunya adalah Aktivitas. kita lanjutkan. Berarti kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini sudah sesuai. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Siapa yang bisa bantu Pak Guru membacakan? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena seperti fenomena alam, budaya, sosial, dan sebagainya. Ya, hebat. Ya, pintar. Ada, Pak? Ada ya. Di situ kan ada ya. Struktur teks eksplanasi. Coba strukturnya apa saja yang sudah bisa membaca di layar? Judul, topik, masalah, deret penjelas, Yang terakhir? simpulan. Teks eksplanasi itu tadi ada bagian pembuka, ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Nah, untuk Mbak Neta, bagian pembuka itu apa? Pada bagian pembuka berisi pernyataan umum penulis mengenai topik yang diangkat, yakni menjabarkan tentang tempat terjadinya dan proses terjadinya suatu peristiwa. Mbak Safira, bagian isi itu apa? Bagian isi berisikan tentang urutan sebab akibat, penjelasan dari topik yang diangkat secara detail dan disajikan bertahap dan awal hingga akhir. Ya, Mas Ajam bisa bantu baca bagian penutup itu apa? Pada bagian penutup berisi interpretasi atau simpulan dari seluruh teks. Nah, itu tentang struktur teks eksplanasi. Ya, ada bagian pembuka, ada bagian isi, dan ada bagian penutup. Nah, ini harus diketahui karena nanti dalam LKPD yang sudah Pak Guru bagikan tadi ya, yang diambil orang tua kalian, ada kaitannya dengan ini. Silakan nanti diisi sesuai dengan perintahnya. Dan di situ ada 3 paragraf. Coba Mbak Safira paragraf yang kedua dibaca. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ya, nah ini yang disebut dengan kalimat rumpang ya. Ini yang disebut dengan kalimat rumpang. Kalimat ini belum selesai. Nah, di sini kalimat penjelasnya apa? Nanti kalian mengisi dilanjutkan. Kalimat penjelas untuk mengisi ini. Coba Mbak Cinta bisa dengar Pak Guru, Mbak Cinta? Fakta membuktikan bahwa perkembangan hubungan semakin lama semakin memburuk. Sebab itu harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan
Kembangkan yang ramah lingkungan. Nah, itu nanti di paragraf ketiga ada hubungannya dengan paragraf kedua dengan paragraf penjelas ya. Kita lanjutkan kembali, kalian nanti dalam LKPD pernyataan umumnya. Paragraf kedua deret penjelasnya, dan yang ketiga adalah simpulan dan pesan. Nanti nah perintah ini nanti tuangkan dalam LKPD yang tadi Pak Guru bagikan seperti ini ya. Ya, Sudah ada ya? Mas Ajam tadi sudah ada ya? Mas Ajam sudah ada. Sekarang ke bagian IPA, membuat kompor sederhana dari tenaga surya. Ya, nanti bacalah alat dan bahan yang ada di LKPD, alatnya apa saja, bahannya apa saja, kemudian langkah-langkah membuat kompor tenaga surya dipahami. Lalu ketika belum paham, kalian bisa menanyakan kembali kepada Pak Guru. Nih, bisa menanyakan kembali. Nah, nanti kompornya akan menjadi seperti ini. Ya, atau lebih jelasnya, kalian bisa menonton YouTube yang linknya ada ini. Sebelum menonton video ini, kalian akan menyangka bahwa sebuah kardus bisa menjadi kompor. Kelemahan sebagai Nah, ini anak-anak, nanti kalian bisa melihat bagaimana membuat kompor dengan energi alternatif dengan tenaga surya. Ini bahan-bahannya. Pertama, siapkan styrofoam. Bentar ya. Iya sih kerjaan tapi suruh pakai seragam. Nah, itu terkait kompor ya. LKPD-nya seperti ini. Ini caranya. Nah, cukup mengisi di kesimpulan. Kesimpulannya adalah ya, coba Mas Fikri, teks eksplanasi itu apa? Coba Mbak Ani Rohayati, manfaat energi alternatif. Manfaat energi alternatif adalah bisa digunakan terus-menerus dan tidak cepat habis. Lingkungan bisa tidak tercemar, bisa menghemat energi. Kita akhiri dulu, nanti setelah ini kita pembahasan soal ya. Coba Mas Fikri, kita tutup dulu acara pertemuan pada siang hari ini dengan doa bersama. Jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker ya. Selalu rajin olahraga, jaga jarak, jangan berkumpul agar terhindar dari virus corona. Mari berdoa. Demikian anak-anak, materi hari ini. Setelah ini kita akan bahas soal yang akan ada di kuis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.